Judul khotbah saya hari ini adalah menjunjung tinggi sebuah hubungan. Karena kita sebagai orang percaya dilihat kanan kiri sekeliling kita. Allah kita adalah kasih, bukan? Dan orang sekeliling kita pasti melihat bagaimana cara hidup orang percaya. Apakah kita adalah orang-orang yang menjunjung tinggi sebuah hubungan? Di 3 ibadah saya membahas topik ini, tapi dengan tokoh Alkitab yang berbeda-beda. Dan mereka adalah teladan-teladan yang Tuhan catat di dalam firman Tuhan. Orang-orang yang menjunjung tinggi sebuah hubungan. Khususnya di ibadah ini saya membahas Abraham dan Lot dari kitab Kejadian pasal yang ke-13. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di Kejadian pasal yang ke-13. Kita akan lihat di ibadah ini bagaimana sebagai orang percaya sewaktu kita menjunjung tinggi sebuah hubungan di dalam konflik. Di dalam konflik. Dan kita lihat Abraham dan Lot di pasal yang ke-13 ini mereka berpisah. Kita akan mulai baca ayat yang pertama. Anda bisa buka Alkitab atau lihat di depan kalau sudah ditampilkan. Kita akan lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 nantinya. Saya akan mulai dari ayat yang pertama dan kita berhenti di ayat yang ke-7. Baik saudara, beginilah bunyi firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Di mana kemahnya mula-mula berdiri. Antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat yang ke-7 ya. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Kita berhenti di sana. Saudara, apakah keadaan saudara hari ini? Apakah Anda sedang ada di tengah-tengah konflik? Atau Anda ada di tengah-tengah konflik? Anda ada di tengah-tengah menyaksikan orang di kanan kiri. Atau keluarga sedang ada konflik. Dan bagaimana Anda bersikap di dalam konflik dan bagaimana Anda mengambil bagian di dalam konflik ini? Ada pelajaran berharga yang kita bisa pelajari dari konflik. Pastinya saya tahu di dalam sebuah hubungan Tuhan selalu mendatangkan berkat. Abraham dan Lot adalah saudara. Abram adalah pamannya Lot. Dan waktu kita baca di ayat pertama, Lot pun bersama-sama dengan dia. Lot ikut dengan Abraham. Boleh sama-sama katakan ikut. Lot ikut sama pamannya. Dan kemudian di ayat yang kelima dikatakan lagi, Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram. 2 kali disebut. Lot ini ikut dengan Abraham. Dan sebagai saudara, konflik pun tidak dapat dihindari. Nah, ini pertama-tama yang saya ingin tekankan. Konflik di dalam kehidupan tidak diundang, tidak disangka-sangka, nggak tahu kapan datangnya. Kita tidak dapat mengelak, kita tidak dapat menghindari. Kita nggak bisa bilang, gue nggak mau konflik dalam kehidupan ini. Dan kalau kita lihat di Abraham dan Lot ini, apakah konflik terjadi karena mereka ada kesesakan? Enggak, saudara. Bukankah kita baca, sebab harta milik mereka amat banyak. Wow. Bahkan konflik pun bisa terjadi di dalam sebuah kelimpahan. Ternyata konflik tidak terjadi waktu kekurangan aja. Ternyata konflik tidak terjadi waktu orang di dalam kesesakan. Di dalam kesuksesan, di dalam kelimpahan pun konflik tidak dapat dihindari.
Saudara dengarkan baik-baik. Konflik ada dalam kehidupan kita. Dan kabar baiknya tidak akan membawa kita turun. Karena kenapa? Tuhan selalu membawa anak-anaknya semakin dewasa. Dan mengalami kemenangan demi kemenangan yang berjaya. Katakan amin dong. Amin. Nah, waktu kita lihat perkelahian yang tidak dapat dihindari. Akhirnya Abraham dan Lot menyadari adanya sebuah konflik. Pertengkaran terjadi di antara hamba-hambanya. Tuannya sih nggak apa-apa. Abraham dan Lot nggak ada keberatan apa-apa. Tapi siapa yang bertengkar? Bukankah di sini dikatakan gembala-gembala mereka yang jaga ternak itu mereka berantem. Kira-kira mereka berantem apa? Mereka bilang sama bosnya, bos, tadi itu tuh anak buahnya si Abraham nggak gantian ambil air di sumur. Bisa ya? Mereka berantem ya. Terus nanti anak buahnya Abraham bilang, Pak, tuh anak buahnya si Lot tuh udah pakai ladangnya, bukannya dibersihin. Ini ternak kita waktu mau makan, semuanya sampah dan kotoran di sana. Tuannya sih nggak apa-apa, tapi yang berantem orang-orang yang dia pimpin, orang-orang yang ada di bawah. Makanya saudara tadi saya tanya, konflik ini bisa kita alami, konflik ini bisa orang lain yang di sekeliling kita yang alami. Apapun itu, konflik terjadi dalam kehidupan ini. Dan Tuhan mau ajarkan sesuatu dalam kehidupan kita hari ini. Agar kita bisa melihat berkat Tuhan di dalam sebuah hubungan. Amin. Nah, dalam kehidupan kita juga, karena konflik tidak dapat dihindari, jangan lari dong dari konflik. Ya, jangan karena ada konflik dengan saudara atau dengan ipar, dengan keluarga kita. Waktu kumpul-kumpul, sekarang sih nggak bisa kumpul-kumpul ya. Tapi nanti misalnya nih kalau udah boleh kumpul-kumpul, kita cari tahu siapa yang datang. Terus kita dengar tuh, ada namanya si itu tuh. Enggak, saya nggak ikut. Kita menghindar, kita nggak mau ketemu orangnya. Kita lari dari konflik itu. Percayalah, semakin kita tidak mau menghadapinya, maka kita akan terus ketemu jalan-jalan buntu dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menerima kemenangan dan berkat yang sudah Tuhan sediakan. Orang tua saya selalu pesan sih kepada saya ya, papa mama selalu bilang, cari musuh itu gampang, cari teman itu susah. Untuk itu kalau bisa usahakan, jangan cari musuh. Jangan cari musuh itu bukan hanya cari gara-gara sama orang. Tapi kalau ada konflik harus diselesaikan. Jangan digantung di sana. Jangan menghindar atau lari. Jadi sewaktu kita ngerti musuh ini gampang dicari, justru teman ini susah dicari, junjung tinggilah sebuah hubungan. Hargailah sebuah hubungan. Dan berhati-hatilah selain daripada hubungan di kanan kiri dengan orang yang kita kenal, ternyata di ayat yang ke-7 tadi, waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Nah, ternyata selain daripada Lot dan Abram, ada orang Feris dan ada orang Lot. Mereka orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan dan Allah Abraham. Sewaktu ditulis ada orang Feris dan orang Kanaan, apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Ini nih, sebagai orang Kristen, orang-orang yang di sekeliling kita menyaksikan kita. Anda suka atau tidak suka, orang lain punya ekspektasi dan punya harapan untuk orang Kristen bersinar. Saya menganggap itu bukan sebuah pressure, tapi saya GR, saya menganggap saya ini teladan. Saya ini bersinar di tengah-tengah dimanapun saya berada. Yang setuju dengan ini katakan amin. Ini bukan pressure saudara. Dan orang Feris, orang Kanaan ini sedang melihat. Nih, lihat nih. Katanya mereka menyembah Allah mereka. Mereka mengatakan Allah mereka kasih. Yuk kita lihat sama-sama. Sampai mana ini pertengkaran. Sampai mana ini perkelahian. Ekor mata mereka sedang melihat. Ekor mata orang-orang di sekeliling sedang melihat. Sewaktu suami istri berantem.
Apakah diselesaikan dengan ngomong baik-baik atau diselesaikan dengan tetangga mendengar suaranya? Orang di sekeliling mendengar. Orang di sekeliling melihat bagaimana cara kita hidup bersaudara. Bagaimana cara kita menjunjung tinggi sebuah hubungan. Orang Feris dan orang Kanaan yang belum menyembah Allah yang Abraham sembah, Allah yang Lot sembah, mereka perhatikan. People is watching. Berhati-hatilah sewaktu pasangan suami istri berbeda pendapat di dalam membesarkan anak, di dalam parenting. Berhati-hatilah sewaktu Anda sedang berdebat tentang bagaimana uang harus disalurkan. Berhati-hatilah sewaktu Anda sedang komplain tentang bos Anda di pekerjaan. Berhati-hatilah sewaktu Anda sedang bersaing atau difitnah oleh orang-orang di pekerjaan. Diperlakukan dengan tidak adil sewaktu konflik terjadi. Hati-hati, orang Feris dan orang Kanaan sedang melihat. Berhati-hatilah. Ada kabar baik saudara, ada kabar baik. Firman Tuhan mengajarkan, bukan cuma kita berhati-hati dan jaim ya. Bukan kita jaga sikap terus. Ada yang lihat nggak ya? Ada yang lihat nggak ya? Kalau ada yang lihat, God bless you, shalom gitu ya. Kalau nggak ada yang lihat, wah mau peragakan apa enggak ya? Nggak usah lah ya, kira-kira tahu sendiri lah ya. Baik ada yang lihat atau tidak ada yang lihat, ingatlah. Kita bukan hidup untuk kita sendiri. Tapi kita memiliki ID tag. Kita punya name tag. Kita adalah warga kerajaan surga. Dan Tuhan akan pakai kita membawa pengaruh kepada orang banyak. Karena hubungan dan dipercaya orang itu lebih kaya daripada reputasi dan kuasa yang dunia berikan. Pengaruh dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Pengakuan dari Tuhan itu lebih besar dari apapun. Maka kita harus berintegritas. Baik itu dilihat maupun tidak dilihat orang. Dan kita lihat. Suatu perkelahian ini terjadi. Suatu gembala-gembala yang menjagakan ternak Abram dan Lot. Lapor sama bosnya. Dan mereka komplain. Oleh karena mereka hartanya amat sangat banyak. Terjadi konflik. Di dalam kesuksesan, di dalam kelimpahan, di dalam keluarga pun. Saya wanti-wanti, saya berikan suara Tuhan di tempat ini. Kalau Tuhan berkati keluarga kita. Kalau Tuhan berkati usaha orang tua. Tuhan berkati generasi yang sebelum-sebelumnya. Dengan mendatangkan keberhasilan di usahanya. Saudara-saudari hari ini Tuhan mau berbicara. Biarlah keberhasilan itu membawa damai bukan membawa konflik. Biarlah keberhasilan generasi sebelumnya membuatnya semakin fruitful, semakin multiplikasi. Bukan malah dari kelimpahan itu sia-sia semua usaha generasi yang sebelum-sebelumnya. Bukan malah mengembang tapi malah mengecil, menyempit dan menyempit. Untuk itulah Tuhan akan mengajarkan bagaimana cara menghandle konflik ini. Kita lanjut ya di ayat yang ke-8 sampai 9. Bersuara bareng-bareng yuk. Ya, keluarkan suara karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya ajak Bapak, Ibu, Saudara bisa baca sama-sama ya di ayat 8 dan ke-9 ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Kita lihat ayat yang ke-8 dan ke-9 ini mencerminkan sikap Abraham. Dan saya akan paparkan sikap-sikap Abraham yang bisa kita lihat sebagai teladan yang baik di dalam konflik. Bagaimana cara Abraham menghandle konflik? Kembali ya, garis bawahi. Di ayat yang ke-8, berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian.
Janganlah kiranya ada perkelahian. Garis bawahi ada perkelahian. Yang di garis bawahi ada perkelahian. Abraham mengakui adanya perkelahian. Untuk kita menghandle sebuah konflik, pertama-tama kita harus mengakui adanya konflik itu. Tidak menyangkal. Nggak mengatakan, baik-baik aja. Nggak ada. Nggak waktu gembalanya bilang sama bosnya nggak mau ngurus. Nggak waktu sepupu-sepupu datang kepada engkongnya mengatakan ini yang terjadi engkong. Ada ketidakcocokan, ada konflik, ada beda interest. Generasi yang sebelumnya, biasalah. Perkelahian anak kecil biasalah. Konflik tidak akan terselesaikan dengan baik jika tidak diakui. Konflik perlu disadari, bukan disangkali. Dan perlu diarahkan. Sikap Abraham yang bisa kita teladani. Yang pertama adalah Abraham tidak menyangkal tapi mengarahkan. Itulah sikap yang pertama. Anda bisa catat. Teladan Abraham di dalam menghandle konflik yang pertama adalah Abraham tidak menyangkal tapi mengarahkan. Abraham panggil Lot, bicara baik-baik, ngomong berdua. Ini ya, saya dengar ada perkelahian. Saya dengar ada konflik ya di lapangan ya. Saya juga menemukan diri saya kalau di pekerjaan gitu ya. Enaknya aman-aman aja. Kalau misalnya ada apa-apa, sebenarnya datang dan ajak orang ngomong konflik itu nggak enak ya. Kalau bisa nanti deh lihat waktu selesai-selesai sendiri. Tapi ternyata kalau kita hanya bergantung waktu dan tidak bertindak dalam mengarahkan konflik, ya nggak akan selesai-selesai. Tapi saya belajar waktu ada konflik, saya datang kepada orang yang bersangkutan. Saudara, bersangkutan. Karena menghandle konflik ini kita perlu berbicara dengan orang yang bersangkutan. Bukan cerita-cerita ke sana sini dengan tujuan pertama bilangnya mau minta pendapat. Tapi waktu minta pendapat terlalu banyak orang yang diceritain. Ya, misalnya ada konflik sama Koko. Saya ceritanya sama AI. Saya ceritanya sama Paman. Saya ceritanya sama Cece. Si Koko nggak tahu saya punya konflik sama dia, tapi akhirnya dia dengar. Karena ceritanya sudah ke sana sini. Bukan malah konflik ini bisa diselesaikan dengan baik, tapi waktu dia dengar dari orang-orang, kamu itu jangan begitu loh, adikmu itu ya makan hati sama kamu. Dia cerita sama Ii, soalnya gini. Nah, ujung-ujungnya waktu mau cerita sama Koko, sudah gak enak. Ada baiknya sewaktu kita menyadari adanya konflik dan tidak menyangkal konflik, ngomong langsung sama orangnya. Datangi orangnya langsung, bawa dalam doa. Saya belakangan ini juga ada pengalaman yang saya gumuli kira-kira 2 minggu, ngomong atau enggak ya sama orang itu ya. Ngomong atau enggak, karena saya pikir sebenarnya kalau saya ngomong untungnya buat saya gak ada gitu loh. Bisa-bisa saya disalahpahami. Ya kan, bisa-bisa nanti berdebat. Saya doa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ngomong gak ya? Terus Tuhan bilang ngomong, saya akan kasih kelembutan sama orang yang kamu ajak ngomong. Wah, saya lega. Tapi setelah saya doa dan Tuhan bilang saya akan kasih kelembutan sama orang yang kamu ngajak ngomong. Saya ajak ngomong gak? Enggak. Saya masih ogah gitu loh. Enggak deh Tuhan, enggak deh. Nanti gimana kalau gara-gara saya ngomong malah nanti berantem. Sekarang kalau nggak ngomong aja, ya udahlah baik-baiklah dia tahu gue tahu ya sudahlah nggak usah ngomong lah. Saya nggak mau ngomong sampai akhirnya Tuhan kasih tanda demi tanda. Jangan ikuti saya ya. Ini bukan contoh yang baik. Tuhan kalau udah ngomong sekali seharusnya ya udah ikuti aja. Saya dikasih tanda-tanda akhirnya saya ngomong dan luar biasa. Setelah saya ngomong sama orang tersebut,
hubungannya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak negatif seperti yang saya pikirkan. Apa yang saya khawatirkan tidak terjadi. Tapi justru terjadi sebuah ketulusan, kejujuran di dalam hubungan itu. Hubungan memang akan diuji melalui sebuah konflik. Seperti melalui api pemurnian. Kalau kita mau menjalininya dengan motivasi hati yang benar, maka percayalah niscaya Tuhan bekerja. Yang percaya katakan amin. Jangan sangkali ajak ngomong orang itu baik-baik. Jangan hindari. Lepas dari ibadah ini, saya sangat berharap hubungan-hubungan akan Tuhan bawa kepada level yang lebih dewasa lagi. Orang yang tidak menghindar dari konflik, tapi bisa berkata apa adanya dengan jujur, dengan motivasi hati yang mengasihi. Datang kepada orang. Lot bilang, Abraham bilang sama Lot, ada perkelahian antara engkau, antara gembalaku dan gembalamu. Dan kemudian Abraham mengarahkan. Dia tidak menyangkal, dia terima adanya konflik. Dan kemudian dia mengarahkan. Butuh solusi, khususnya di dalam keluarga. Bagi generasi yang lebih senior, yang junior ini butuh arahan dari Bapak Ibu. Anak-anak, cucu-cucu, ponakan-ponakan. Mereka sedang tunggu pada generasi yang lebih senior berbicara. Menjadi penengah di tengah-tengah mereka. Kasih mereka sebuah kelegaan, keyakinan. Supaya gak ribut terus. Abraham arahkan dan Abraham kasih solusi dengan hikmat. Abraham mengatakan, ini loh tanahnya luas. Luas. Di ayat yang 9 dikatakan, terbuka untuk engkau. Pisahkanlah dirimu. Pisahkanlah dirimu. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau aku ke kiri, kamu ke kanan. Dia tidak mempertahankan harta. Sebenarnya kalau kita lihat tadi saya ulangkan. Di 2 ayat, Lot ikut bersama Abraham. Benar ya? Dia ponakan, dia junior. Dia ikut bersama dengan Abraham. Nah bahasanya ya, kalau Lot sekarang punya banyak ternak pun berkat siapa? Berkat penyertaan Tuhan atas Abraham. Apa yang dia miliki oleh karena pamannya ini. Jadi sebenarnya kalau Abraham mau bilang ini semua punya gua. Ayo, lu jangan macam-macam. Udah gembala lu, jangan berantem sama anak buah gua. Abraham tidak memiliki spirit yang seperti itu, tapi dengan hikmat. Aduh saya kagum banget ya sama Abraham ya. Semua itu loh, seluruh negeri yang dilihat dari ujung kanan sampai ujung kiri itu Tuhan kasih Abraham. Tapi demikian pun Abraham bilang sama Lot, ya udah lu pilihlah. Ini poin yang kedua saudara Anda catat. Sewaktu Abraham handle konflik, Abraham lebih mengutamakan hubungan dari harta. Lebih mengutamakan hubungan kerabatnya dengan Lot daripada harta. Gini ya saudara, semua saya kasih buletan ini ya, ini semua tuh punya Abraham. Tapi dia lihat dengan adanya konflik butuh solusi. Dia bagi tuh, nih lu pilihlah separoh. Kita pisahkan diri. Pisahkan diri artinya pisahkan harta. Abraham rela yang utuh itu punya dia, pisahkan. Dia bilang, Lot kamu pilih. Wow. Gak heran ya. Abraham itu Tuhan janjikan. Seperti bintang di langit, pasir di laut, gak bisa dihitung. Inilah roh. Orang yang mengutamakan hubungan. Orang yang tidak menggenggam erat-erat harta. Orang yang tidak menggenggam erat-erat kuasa. Tapi dia junjung tinggi sebuah hubungan. Sehingga Tuhan tahu, wah orang ini gak pegang erat harta. Bisa dipercayakan. Karena ada di tangan dia akan berkati orang. Ada di tangan dia akan salurkan dengan kasih. Dia gak akan pegang erat-erat. Dia junjung tinggi. Dia bilang sama Lot, pisahkanlah dirimu.
Kamu pilih kanan, aku pilih kiri. Mengutamakan sebuah hubungan dibanding harta. Apakah kita bisa melihat teladan Abraham di dalam kehidupan kita masing-masing? Jangan sampai Tuhan temukan di tengah-tengah umat yang dikasihinya. Oleh karena ada mempertahankan apa yang dunia tawarkan. Karena sudah sering menikmatinya. Anda mengatakan, nggak bisa, gue nggak ada itu. Atau Anda sudah memperjuangkannya dengan darah dan keringat. Enak aja, kayak gitu masa saya kasih. Waktu utang, saya yang beresin. Waktu susah, saya yang bantu. Giliran bagi-bagi, mana bisa bagi rata. Cukup dia dapat segini, ini bagianku. Tuhan ajarkan lewat contoh Abraham. Hubungan lebih penting daripada harta yang cuman sementara. Hubungan lebih penting. Saya enggak iming-imingi ya. Saya enggak bilang ngalah sekarang nanti Tuhan berkati lagi. Saya enggak janji seperti ini. Saya percaya Tuhan juga enggak janji seperti itu. Tapi percayalah, di dalam sebuah hubungan yang kita junjung tinggi, ada kelimpahan, ada berkat, ada kekayaan yang melebihi harta. Saya yakin sekali, dan saya mengatakan ini karena saya kenal Tuhan saya. Dan berkatalah Abraham kepada Lot, ayo berpisah, kamu pilih. Dan di saat Abraham mengatakan kepada Lot, Anda pilih kanan, saya pilih kiri. Kamu pilih kiri, saya pilih kanan. Bukan kebalikan. Saya pilih, sisanya punya kamu. Saya ke kanan, kalau saya ke kanan, kamu ke kiri ya. Kalau saya ke kiri, kamu ke kanan. Abraham tidak kasih Lot sisanya. Padahal dia senior. Padahal dia pamannya. Padahal Lot ikut bersama-sama dengan dia. Tapi Abraham bilang, kamu pilih dulu. Nanti saya sisanya. Wow. Damai di bumi, di surga. Kalau kita semua mendapatkan terobosan melalui teladan ini. Abraham bermurah hati. Dan Abraham adalah orang yang membawa damai. Inilah yang ketiga Anda catat. Sewaktu Abraham handle konflik ini, dia bermurah hati dan membawa damai. Tadi yang pertama, Abraham tidak menyangkal tapi mengarahkan. Yang kedua, Abraham dengan hikmat mengutamakan hubungan dibanding harta. Yang ketiga, Abraham bermurah hati dan membawa damai. Bukankah ucapan bahagia dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai? Ya, berbahagialah orang yang bermurah hati. Berbahagialah saudara sewaktu saudara mengalah. Saya belajar dari Ko Philip. Ada satu kata yang manjur banget. Yang kalau udah lagi ngotot-ngotot. Ada satu bahasa Chinese yang kalau kita ngomong itu plong banget. Yaitu suanla. Ya, yaitu suanla. Itu satu kata dari bahasa Mandarin yang saya juga nggak ketemu bahasa lain yang bisa selega itu. Oh bisa sih ya, ya wes lah. ya wes lah. Ya tapi karena bahasa pertama saya dan saya sangat relevan dengan bahasa Mandarin. Jadi kalau ngomong suanle itu bukan yang kayak mendam. Itu bukan yang kayak ya udah gue telan gitu ya. Udah gue telan. Telan kebanyakan lama-lama buncit loh. Waktu buncit meledak loh. Kita gak mau kan? Tapi suanla itu benar-benar bukan ditelan. Tapi di let go. Diserahkan ke Tuhan. Bukan Tuhan bela ya, ingat ya. Tuhan turun tangan ya, Tuhan yang bela aku ya. Hukum ya orang itu Tuhan, bukan ya. Tapi suanla itu gak mau tahu kesudahannya gitu loh. Suanla itu benar-benar dilepas, ditanggalkan, ditaruh, udah selesai, wis gitu. Abraham membawa damai dengan mengalah. Bilang sama Lot, kamu pilihlah. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Ya, dan kemudian Lot pun memilih. Are you ready? Kita masuk ke bagian yang kedua.
Kita lihat bagaimana Lot menghandle konflik ini. Kita lihat di ayat yang ke-9. Dan kita lanjut sampai ke ayat yang 11. 9 sampai 11 ya. Kita baca lagi dok. Saya rindu dengar suara jemaat. Ya, saya bosan dengar suara saya sendiri. Let's do it. Dalam hitungan ketiga ya. 9 sampai 11, 1, 2, 3. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Kok itu sih? Maafkan saya ya. Ayat 10 dan 11. Oke, ayat 10 dan 11. Sebentar saya perhatikan lagi. 13. Ya, ayat 10 sampai 13. Alright, kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kita berhenti di sana. Mari kita lihat bagaimana Lot menanggapi perkelahian yang ada ini. Sewaktu diajak bicara sama Abram. Abram bilang, ya udah kamu pilih. Nah, Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah. Mumpung gue dikasih pilih duluan. Gue yang pertama nih. Yang mana ya yang bagus ya? Itulah artinya melayangkan pandang dan dilihatnya. Garis bawahi melayangkan pandang dan dilihatnya. Dia memakai mata jasmaninya. Mata jasmani itu dagingnya. Dia lihat apa yang enak buat dirinya. Dia pakai matanya. Dia bukan memakai imannya kepada Tuhan. Dia bukan memakai mata rohaninya, tapi dia memakai mata jasmaninya. Berhati-hatilah, gunakan matamu. Hati-hatilah dengan mata kita. Sewaktu mata dan kedagingan ini terlalu maju, maka Anda tidak akan melihat orang yang memberi janji itu. Tapi Anda cuma menagih-nagih janji dan berkat Tuhan. Ingatlah, orang yang memberi janji itu lebih penting daripada janji itu. Dan Lot gagal di dalam melihat apa yang Tuhan mau berikan dalam hidupnya. Dia cuma melayangkan pandangnya dan dia lihat keinginan pribadinya, bukan tuntunan Tuhan. Dia pakai mata, dia pakai perasaan, dia pakai target yang dia inginkan. Bukan berdasarkan apa kehendak Tuhan. Dan pada saat itu reaksi Lot sangat menentukan karakternya. Reaksi terhadap sebuah konflik menunjukkan karakter seseorang. Nah, ini karakternya yang pertama. Lot fokus kepada kepentingan sendiri. Dia mengabaikan perasaan pamannya yang adalah seniornya. Dia lupa dengan yang namanya balas budi. Saudara, di zaman yang semakin individualis ini, di zaman orang-orang yang semuanya serba cepat, dan sibuk. Tuhan mau bersuara, janganlah lupa, hubungan tidak boleh menjadi dangkal. Hubungan tidak boleh menjadi tipis. Ingatlah kepada Bapak Ibu Saudara, saya dorong untuk Anda cerita sama anak cucu. Siapa yang pernah baik dalam kehidupan Bapak Ibu? Papa mama saya sering cerita. Saya di rumah dipanggil Lili gitu ya. Mama sering cerita, Li, tahu nggak orang itu? Dulu waktu mama pertama kali usaha, papa cerita, Li kamu tahu nggak? Itu lausnya papa. Li kamu tahu nggak? Orang ini dulu dia tinggal di luar kota, tapi setiap kali dia datang dia bawa bakpao. Gitu aja papa saya ceritain loh. Saya ingat ada orang, kita tinggalnya di Pematang Siantar. Ada orang yang tinggalnya di Bali G. Saudara, Bali G ke Siantar itu jauh luar biasa. Dan tikungannya, itu ada berapa tikungan ya?
suami saya. Ke Sibolga berapa tikungannya? Kayak 1000 ya? Iya, bener saudara 1000 tikungan. Coba deh. Kalau Anda nggak percaya, Anda coba. Anda muntah, Anda percaya itu 1000 tikungan. Karena saya pergi ke sana, saya bisa muntah berkali-kali. Udah jangan ngomongin muntah, nanti ada yang muntah di sini. Pakai masker lagi. Nggak apa-apa, ada yang nampung. Oke, kita kembali. Nah, orang ini bisa datang ke rumah, bawa bakpao. Nanti minggu depannya lagi saya ingat papa bilang, dia bawa ikan jurung. Nanti minggu depannya lagi dia bawa durian gitu. Saudara bukan. Tapi dia suka datang ke rumah ngobrol sama papa saya. Sampai suatu hari orang ini gak datang lagi. Papa cerita, saya dengarkan. Sampai bagaimana orang ini terakhir bawa durian kemudian dia gak datang lagi. Ternyata dia sudah gak ada. Saya ikut sedih dengarkannya. Dan saya sebagai anak dan sebagai junior. Dengarkan cerita papa dan mama tentang orang-orang yang ada di dalam kehidupan mereka. Papa mama pasti selipin. Kamu jangan lupa ya. Kalau Cynthia telepon orang ini bilang kongsi. Ya, kamu jangan lupa ya. Kalau nanti kamu pulang bawain kuma apa gitu. Papa mama selalu ajarkan ingat budi orang. Nah, kalaupun saya nggak punya kesempatan balas. Seperti orang Balige yang papa saya ceritakan. Tapi saya sangat diberkati, saya ngerasa hidup saya penuh dengan melihat hubungan. Saya nggak punya kesempatan balas orang Balige itu. Saya nggak punya kesempatan dari Siantar 1000 tikungan ke sana untuk kunjungin orang itu. Tapi sewaktu papa saya cerita sampai orang ini nggak ada, saya sedih sih. Saya sedih. Dan saya tahu perasaan sedih itu baik, bukan emosional. Perasaan sedih itu seperti, aduh sayang ya saya nggak bisa ketemu orang itu. Saya seneng karena saya jadi manusia yang melihat hubungan itu penting. Nggak melulu perasaan saya, kepentingan saya, nggak melulu target apa yang bisa saya dapati. Tapi saya melihat sebuah hubungan. Dan saya lihat kepentingan dan perasaan orang lain. Tapi di sini Lot gagal. Lot dengan mata jasmaninya. Dia lihat dulu apa yang bisa dapati. Dia fokus dengan kepentingan sendiri. Dia lupa budi uncle-nya. Coba kalau dia ingat dan dia menjunjung tinggi sebuah hubungan. Dia pasti bilang, aduh enggak uncle, enggak. Uncle dulu. Seperti kalau di meja makan, yang junior anak kecil duduknya terakhir kan. Orang tua duluan. Kalau ambil makanan juga, yang muda terakhir. Orang tua duluan. Coba kalau misalnya Lot bilang, enggak uncle, enggak paman. Jangan saya dulu. Jangan saya sungkan. Sudah cukup selama ini saya ikut dengan uncle, ikut dengan paman. Saya dapat mencicipi segala kelimpahan ini. Thank you paman. Jangan saya dulu yang disuruh pilih. Jangan saya dulu. Ada sungkan, ada rasa tahu balas budi, pasti Tuhan pandang baik. Tapi dia lupa saudara. Dia fokus sama kepentingannya sendiri. Satu dia melayangkan pandangnya, dia lihat lembah Yordan, banyak airnya seperti taman Tuhan. Dan dia pilihlah apa yang dia lihat untung buat dirinya sendiri. Dia mencari keuntungan dan kenikmatan yang sementara. Dia lihat banyak air dan seperti taman Tuhan dan dia lihat, wah ini bagus nih buat keluarga saya. Kalau saya nggak pilih yang bagus, keluarga saya makan apa? Anda berpikir, kalau saya nggak fight sekarang, kasihan anak saya nanti. Saudara, kalau Anda fight pun, Anda tidak mau mengalah pun, itu pun anak cucu yang akan menuai. Jangan lupa bagian itu. Sering sekali kita lupa. Kita mengatasnamakan, saya fight ini demi kalian. Saya memperjuangkan hak saya supaya anak cucu bisa hidup lebih enak dari saya. Mengatasnamakan generasi berikutnya supaya bisa hidup lebih baik. Sehingga kita lupa berjalan dengan kedagingan untuk keuntungan dan kenikmatan sementara. Berhati-hatilah saudara. Tuhan berbicara hari ini. Anda fight, Anda
cari keuntungan untuk diri sendiri, kenikmatan sementara. Yang tuai nanti anak cucu. Anda tidak mau mengalah dan Anda tidak ingat budi orang yang pernah baik kepada Anda. Anda keskan, Anda hanguskan, maka anak cucu tidak ada lagi yang bisa dikeskan. Anda terima semua upahnya. Tidak ada lagi yang bisa diwariskan. Harta yang terbaik yang bisa kita wariskan kepada anak cucu keturunan adalah teladan hubungan yang membuat mereka lebih kaya dari apapun. Teladan hubungan saudara. Lot mencari keuntungannya. Dan Lot tidak mengandalkan Tuhan. Ini nih. Sewaktu kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi kita percaya. Jangan percaya sama orang, andalkan diri sendiri. Harus berusaha. Saya percaya dengan namanya kerja keras. Saya percaya dengan namanya work extra hard. Rajin saya percaya. Bahkan firman Tuhan mengatakan kamu gak bekerja, kamu gak makan. Tapi bekerja dan terus percaya kepada diri sendiri, kemampuan. Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Lot tidak mengandalkan Tuhan dan dia ambil keputusannya. Dengan sangat jelas. Dengan sangat jelas memilih baginya. Di ayat yang ke-11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah. Dia gak pakai doa, dia gak pakai nanya Tuhan, dia gak cari tahu kehendak Tuhan. Dia pilih bagi dirinya sendiri. That's good for me. Itu untung. Dia langsung pilih lembah Yordan yang banyak airnya yang seperti taman Tuhan. Oh hati-hati. Apa yang kelihatan baik oleh mata. When you see, when you possess the promise. Waktu Anda pegang janji. Bukan pegang apa yang, Anda pegang apa yang terlihat. Bukan pegang janji Tuhan. Berhati-hatilah. Kerusakan sedang mendekati dan menghampiri hidupmu. Dan Anda tahu, sewaktu Lot pilih apa yang kelihatan baik dan dia tidak mengandalkan Tuhan, ternyata membawa kerusakan kepada keluarganya saat Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Itulah tempat yang Lot pilih. Dia pilih tempat yang dekat dengan Sodom, di mana orang-orangnya hidup jahat di mata Tuhan. Apa yang terlihat menggiurkan di dunia ini, berhati-hatilah. Apa yang enak buat daging akan membunuh roh. Apa yang hanya nikmat untuk sementara akan mengambil kekekalan. Andalkan Tuhan saudara. Karena waktu Lot mengambil keputusan yang salah, yang menuai dan imbas-imbasnya, adalah seluruh isi keluarganya ada di dalam kehancuran Sodom dan Gomora. Dan oleh karena teladannya yang dia tunjukkan melalui sikapnya yang mau mengambil keuntungan untuk sendiri dan kenikmatan sementara, itu pun diikuti oleh istrinya yang gak bisa melepaskan dunia dan lihat ke belakang dan kemudian menjadi tiang garam. Wow. Bagaimana kita bersikap di dalam konflik? Kanan kiri orang melihat, anak cucu pun melihat. Saat kita gagal mengandalkan Tuhan dan kita mengikuti keinginan kita sendiri, berhati-hatilah. Maka pattern dan contoh yang sama pun akan diikuti oleh anak dan istri. Atau istri akan diikuti oleh suami dan anak. Atau anak akan diikuti oleh cucu dan cucu. Hari ini Anda tidak pulang dong dengan deg-degan gitu ya. Dengar firman ini kayak, salah gua apa ya? Apa yang dituai anak cucu? Enggak. Karena di rumah Tuhan ini gak ada intimidasi. Tuhan kasih tahu ini. Karena Tuhan mau kasih tahu. Di dalam hubungan dan apapun yang Anda sekarang sedang alami. Baik itu di dalam konflik. Atau di tengah-tengah konflik. Atau menerima cerita konflik. Hari ini Tuhan mau ajarkan dan Anda bawa pulang keluar dari rumah ibadah ini. Keluar dari pintu ini. Anda menjadi Abraham di masa kini yang percaya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dong. Ya. Ini pesan Tuhan aja supaya kita jangan sampai mengambil reaksi dan keputusan yang salah seperti Lot.
Lot kompromi, sekali lagi kompromi. Dia lihat yang baik tapi dia kompromi dengan moral yang rusak. Dia memilih untuk tinggal dekat-dekat dengan orang yang Sodom. Dia mengambil keputusan yang salah dan sangat disayangkan. Kejadian Sodom dan Gomora menghancurkan semuanya. Itu bermula dari keputusannya di dalam sebuah konflik. Kita selesaikan di bagian yang terakhir, ayat 14 sampai ke 18. Kita dengarkan baik-baik ya. Tuhan akan lakukan ini dalam kehidupan Bapak Ibu juga. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Tuhan berfirman kepada Abraham, sisanya ini pun aku berfirman, diberkatilah anak cucu keturunanmu. Satu Abraham bersikap menyenangkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam konflik. Itu yang Abraham lakukan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia gak pegang harta yang dia miliki. Sesungguhnya sewaktu kita pegang semua harta yang kita miliki di dunia ini, kita ini miskin di hadapan Tuhan. Tapi sewaktu kita hargai dan menjunjung tinggi sebuah hubungan, kita lebih pentingkan sebuah hubungan, maka kita adalah orang yang paling kaya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan janjikan kepada Abraham, Tuhan menyertai dia. Bukankah lebih penting penyertaan Tuhan daripada mengandalkan diri sendiri? Bukankah lebih penting kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita dan Tuhan ada di depan sampai selama-lamanya bersama dengan kita. Bukankah itu lebih penting? Dan itulah janji Tuhan kepada Abraham bahwa dia akan menyertai dan dia akan memberkati cucu keturunannya. Orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang berhasil menyenangkan isi hati Tuhan di dalam konflik. Maka Tuhan berjanji, baik di depan mata tidak seperti yang kita harapkan. Sewaktu Anda mengalah, tapi sebenarnya Anda sesak di dada. Hari ini Tuhan bawa kabar baik. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menyertaimu.